ini judulnya Tuhan, aku akan pergi pulihkan diri. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang sejarah epidemik. Yang pertama, ada epidemik yang namanya cacar. Dan dalam waktu kurang lebih 100 tahun, cacar telah memakan sekitar 26 juta jiwa. Yang kedua adalah pes atau sampar yang kurang lebih telah memakan sekitar 27 juta jiwa. Dan yang terakhir yang gak kalah banyaknya juga memakan korban adalah Spanish flu yang awalnya dari camp tentara Inggris di tahun 1918 yang hanya dalam waktu 8 bulan memakan kurang lebih 25 juta jiwa. Dan dari segala penyakit itu, mungkin kalau sekarang kita menanyakan kepada orang lain, belum tentu mereka ingat tentang pandemi itu. Tapi pandemi yang baru-baru ini terjadi adalah COVID-19. Nah, COVID-19 awalnya ada dari Wuhan dan sudah hampir 84 juta jiwa dinyatakan positif corona atau COVID dan 18 juta diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Di Alkitab ada juga penyakit yang lumayan mematikan, lumayan menyakitkan yang namanya kusta. Di Alkitab dicatatkan di buku Matius, Markus, dan Lukas bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang sakit kusta. Saat orang itu datang dan berlutut memohon bantuan dari Yesus, dia berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan Yesus tergugah dengan perkataannya, lalu berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyap penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bisa kita bayangkan hanya dalam hitungan detik orang bisa menjadi sembuh. Kenapa orang sangat takut dengan kusta pada zaman dulu adalah kusta itu dinyatakan adalah tulah karena tidak ada obatnya, atau dinyatakan juga sebagai murkanya Allah yang diturunkan kepada mereka. Kata Ellen G. White di Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 226 menyatakan kepada kita bahwa dosa adalah penyebab utama dari segala penyakit yang ada. Dan menurut Greg Laurie, dia memberikan perbandingan antara dosa dan kusta. Kusta terjadi dengan cara yang tidak terduga, dan begitu pun dengan dosa. Hawa tidak pernah membayangkan bahwa percakapannya yang sederhana dengan ular menjadi jalan pembuka munculnya dosa di dunia ini. Daud juga tidak menyangka bahwa lirikannya kepada seorang istri tentara menghasilkan banyak masalah bagi keluarganya. Kita bisa rasakan penderitaan dari seorang yang sakit kusta. Mereka jauh dari keluarga, mereka jauh dari sahabat, mereka jauh dari masyarakat. Mereka beberapa dinyatakan meninggal, sudah tidak boleh masuk ke kota dan hidup selayaknya orang normal. Kalaupun lewat harus menggunakan baju hitam dan berteriak supaya orang minggir, karena setiap dari penderita kusta ke orang lain itu harus minimal berjarak 6 kaki. Ellen juga menyebutkan dengan tiba-tiba suatu perubahan telah terjadi pada diri orang kusta ini. Dagingnya tumbuh menjadi sehat, urat sarafnya bekerja kembali, otot-ototnya menjadi kuat, kulitnya yang kasar itu terganti laksana kulit seorang bayi yang sehat. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya seorang yang sakit kusta disembuhkan dan seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Bagi orang muda, bisa kita bayangkan bagaimana ini adalah nyatanya mukjizat Tuhan. Bahwa firman Allah merupakan obat dari kusta dosa. Banyak orang yang beranggapan bahwa kesembuhan orang berpenyakit kusta ini datang dari jamahan Yesus. Namun, Markus dengan jelas menyatakan di tulisan Alkitab bahwa firman yang diucapkan Yesus menyembuhkan orang ini. Melalui jamahan Yesus seperti dijelaskan di Alkitab, mengekspresikan kasih yang ia rasakan kepada orang kusta tersebut, namun firman-Nya yang menyembuhkan. Bisa kita bayangkan bahwa firman Allah yang memiliki kuasa untuk memulihkan hidup kita. Dan apa yang terjadi kepada orang kusta
setelah dia dipulihkan? Jawaban hanya satu. Ia mulai membagikan apa yang Yesus lakukan kepada hidupnya. Dia membanggakan kepada orang-orang bahwa Yesus telah menyembuhkan dia dari kusta. Dan ketika seorang dipulihkan dari kusta rohani, baik pun kusta fisik, secara luaran, ia akan mengabarkan kemuliaan Allah kepada orang lain. Sekian dari materi kita untuk hari ini. Biarlah apa yang sudah saya sampaikan mungkin bisa menjadi berita yang baik bagi teman-teman semua.